Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Tirta Istiqomah Sajoko, NIM 2100603110060. Saya dari kelas Kimia A. Kali ini saya akan meresum materi kimia dasar berjudul Sejarah Teori Asam Basa. Pada zaman dahulu atau zaman kuno, ilmuwan mencicipi sesuatu dan mengkategorikan rasa seperti asam, pahit, manis, dan juga tekstur dan baunya. Hal-hal yang terasa asam memunculkan kata asam dari kata Yunani oxein. Pada tahun 700-an sebelum Masehi, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibnu Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Hal-hal yang terasa pahit muncullah kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa berarti pemanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur. Dari hasil pengolahan air dan kapur ini menghasilkan NaOH dan KOH, yaitu dua basa yang paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Pada abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan zat satu-satunya untuk yang bisa melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat asam dan basa yang ternyata memiliki sifat yang berlawanan satu sama lain, dan kekuatan asam dan basa bisa diukur. Kekuatan asam akan berkurang ketika ditambahkan oleh basa. Pada zaman selanjutnya, Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Ekstrak tumbuhan ini dikenal sebagai indikator alam, yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Pada abad ke-18, Lavoisier menemukan gagasan bahwa senyawa tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut oksigen. Karena oksigen dapat membakar zat seperti batu bakar, fosfor, dan belerang yang akan menghasilkan oksida yang bersifat asam. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Joseph Priestley membuat penemuan yang sama dengan Davy, yaitu hidrogen memberikan asam. Pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig 1804 sampai 1873 mengungkapkan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan logam untuk membentuk garam. Dan pada masa selanjutnya, Arrhenius 1859 sampai 1927 mengungkapkan bahwa asam basa dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika terlarut ke dalam air. Asam dan basa menurut Arrhenius bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air. Bronsted-Lowry menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Dan pada masa selanjutnya, Gilbert Newton Lewis 1875 sampai 1946 mengemukakan bahwa teori asam dan basa modern. Teori asam dan basa modern yang menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas atau akseptor elektron. Dan basa adalah zat yang memiliki pasangan elektron bebas yang mendonorkan elektron. Pada saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan,
Digunakan indikator seperti kertas lakmus atau pH meter untuk dapat membedakan senyawa asam dan basa. Pada pengujian dengan menggunakan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah saat diberikan larutan asam, sedangkan lakmus merah akan berubah menjadi biru saat diberikan larutan basa. Jika menguji senyawa asam dalam sistem pelarut air menggunakan pH meter, nilai yang akan ditampilkan akan lebih kecil dari 7. Sedangkan jika kamu menguji senyawa basa, maka nilai yang akan muncul lebih dari 7. Jika nilai yang ditampilkan oleh pH meter adalah 7, maka senyawa yang diuji adalah senyawa netral. Selama ratusan tahun, definisi dari senyawa asam dan senyawa basa menjadi masalah yang mengganjal bagi para ahli. Sudah banyak ahli kimia yang mencoba untuk mengajukan teori asam basa. Namun di antara banyaknya teori tersebut, ada 3 teori asam basa yang sangat terkenal, yaitu asam basa Lewis, yang kedua asam basa Arrhenius, dan yang ketiga teori asam basa Bronsted-Lowry. Untuk dapat membedakan senyawa asam dan basa, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh masing-masing senyawa. Sifat atau karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, sifat senyawa asam, yaitu memiliki rasa yang masam, memiliki sifat korosif atau merusak, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah, bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik, menghasilkan gas hidrogen saat bereaksi dengan unsur atau senyawa logam, dan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen saat dilarutkan ke dalam air. Yang kedua adalah senyawa basa. Senyawa basa memiliki rasa yang pahit, memiliki sifat kaustik atau merusak kulit, memiliki tekstur yang licin dan juga bersabun, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru, dan bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Sifat senyawa basa juga menghasilkan ion OH- atau ion hidroksil saat dilarutkan ke dalam air. Rumus atau besaran yang digunakan dalam teori asam basa merupakan derajat keasaman dan dinotasikan sebagai pH, yang merupakan konsentrasi dari ion H+ yang terdapat pada larutan tersebut. Huruf P dalam notasi pH berasal dari kata potens, yang memiliki arti pangkat, dan H yang menyatakan atom hidrogen. Untuk dapat menentukan nilai pH dari suatu senyawa, kita dapat menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Baik senyawa asam maupun senyawa basa dapat kita ukur menggunakan rumus ini. Kesimpulan teori asam basa modern yang diungkapkan oleh Bronsted-Lowry adalah, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang memberikan proton pada senyawa lainnya, atau dapat disebut pula sebagai donor proton. Sedangkan basa, menurut teori Bronsted-Lowry, merupakan senyawa yang menjadi penerima proton serta senyawa lain dan disebut pula sebagai akseptor proton. Dan perlu kita ingat bahwa H2O atau air atau aqueous yang memiliki sifat amphoter merupakan air yang memiliki pula sifat asam dan basa. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Arrhenius, karena teori Arrhenius memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat berlaku untuk pelarut lain kecuali air. Kesimpulan, teori asam basa lainnya diungkapkan oleh Lewis. Teori asam basa ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1923 oleh Gilbert Newton Lewis, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari UC Berkeley dengan mengusulkan teori alternatif agar lebih mudah dalam menggambarkan senyawa asam dan basa. Teori asam basa Lewis ini memiliki pandangan bahwa asam dan basa merupakan senyawa yang memiliki struktur serta ikatan. Menurut pandangan Gilbert Newton Lewis, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AlF3. Sedangkan basa menurut Newton Lewis merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Dalam pandangan teori asam basa Lewis,
Basa memiliki pasangan yang elektronnya bebas. Contohnya adalah seperti NH3, Cl- maupun ROH. Lebih lanjut atau selanjutnya, Lewis berpandangan bahwa reaksi dari asam dan basa adalah reaksi dari serah terima pasangan elektron, sehingga terbentuklah suatu ikatan kovalen koordinasi dari reaksi serah terima tersebut. Teori yang diungkapkan oleh Lewis ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, teori asam basa yang dibawakan oleh Lewis ini mampu menjelaskan sifat asam serta basa dalam pelarut lain maupun ketika asam basa tidak memiliki pelarut. Sama halnya dengan teori asam basa yang diusung oleh Bronsted dan Lowry. Yang kedua, Lewis dengan teorinya mampu menjelaskan sifat asam basa molekul maupun ion yang memiliki pasangan elektron bebas, maupun yang mampu menerima pasangan elektron bebas. Contohnya seperti pada pembentukan yang terjadi pada senyawa kompleks. Yang ketiga, teori asam basa Lewis mampu menerangkan sifat basa yang berasal dari zat organik, contohnya seperti DNA, maupun RNA yang memiliki kandungan atom nitrogen serta memiliki pasangan elektron bebas. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah teori asam basa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.